Kasus pembunuhan nenek Bayani, warga Kecamatan Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berawal dari aksi pencurian yang menjadi kekerasan fatal. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, menjelaskan, dalam peristiwa ini, tersangka panik ketika diteriaki maling sehingga situasi tak terduga itu membuat tersangka berbuat nekat. Dalam satu kegiatan kejahatan, khususnya kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kita katakan sebagai berpengalaman atau profesional ya dalam arti yang lain, maka memang menegangkan, penuh ketidakpastian dan bahkan juga pada titik tertentu menakutkan bagi pelakunya. Ya, sesuatu yang diperkirakan mulus bisa saja kemudian lalu berlangsung tidak seperti yang diharapkan, tidak sesuai rencana dan malah kemudian ketahuan, terungkap dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, demikian juga orang yang sebetulnya tidak sadis, tidak punya kemampuan untuk berbuat kejam, tapi ketika dia panik, ya, maka kemudian dia mampu melakukan hal-hal yang sesungguhnya di luar nalarnya. Dalam kepanikan, tersangka tak lagi mempertimbangkan siapa yang dihadapinya, termasuk ketika korban merupakan seorang lansia. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kekerasan dapat terjadi bahkan terhadap korban yang seharusnya tidak menjadi ancaman. Dalam hal ini apakah kemudian lalu ketika dia panik itu lalu dia mengukur pada siapa yang dihadapannya? Ini hanya nenek-nenek atau orang yang kekar dan seterusnya? Tidak lagi, karena dia sebetulnya hanya berpusat pada dirinya, yang kita sebut sebagai ego-centered. Dia hanya berpusat pada bagaimana kemudian dia bisa tenang kembali terkait dengan situasi panik yang dialaminya. Selain itu, menurut Adrianus, usia muda tersangka tidak menjadi penentu dalam tindakan kejahatan yang dilakukannya. Dalam banyak kasus, faktor yang lebih dominan justru terletak pada pengalaman dan kesiapan pelaku dalam menghadapi situasi kritis saat beraksi. Saya lebih fokus pada reaksinya terhadap situasi panik ya. Jadi dalam hal ini memang jam terbang bicara ya, bahwa kalau dia sudah terlatih, punya pengalaman sebelumnya menghadapi situasi seperti itu, maka kemampuan dia untuk bersikap tenang dan terukur juga ada gitu ya. Tapi bayangkan dia ini pasti orang baru nih, pertama kali berbuat kejahatan, tidak ada perencanaan pula ya, tidak gambar situasi juga gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba kedadak, maka kemudian dia timbul kepanikannya dan lalu suatu bersikap yang reaktif, kebablasan tidak proporsional, akibatnya mengakibatkan kematian pada orang lain. Di sisi lain, kerentanan lansia dalam kriminolog disebut sebagai kerentanan absolut karena secara fisik lebih lemah dan mudah menjadi sasaran kejahatan. Namun kondisi tersebut menjadi semakin rentan ketika korban tinggal sendiri dan minim perlindungan sosial. Nah, maka dampaknya pada konteks korban kita kali ini adalah orang yang memang memiliki kerentanan absolut yang mood ekstrim. Sudah dia nenek-nenek, tinggal sendirian, miskin pula, tidak ada yang mendukung. Lalu kemudian menghadapi orang yang panik pula, ya alhasil kemudian dia mirip dengan sangsak hidup ya. Alhasil kemudian terjadilah berbagai perbuatan sadis terhadapnya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat menghadapi situasi kejahatan. Menghadapi tersangka secara langsung justru dapat memicu resiko yang lebih besar, bahkan dapat berujung hilangnya nyawa. Saya pribadi melihat bahwa ketika kita menghadapi pelaku ya, artinya kita mendadak ya menemui pelaku yang sedang menjalankan kejahatannya gitu ya, maka ada bagusnya untuk tidak mengkonfrontasi, untuk tidak menghadapi mereka secara langsung. Menurut saya ini memang perlu kita lakukan sebagai assessment ya, dalam rangka berhitung ya, jangan sampai kita kemudian yang punya niat baik malah kemudian menjadi korban. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam hitungan detik akibat reaksi panik yang tak terkendali.
Kewaspadaan dan cara merespon situasi berbahaya menjadi kunci agar peristiwa serupa tak kembali berulang.